Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan tema kasih yang membuat perubahan. Otomatis kasih Tuhan. Kita akan lanjutkan dari materi yang lalu, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-6, ayat 8 sampai 12. Kita akan lanjutkan sekarang, kita akan lanjutkan ayat yang ke-13. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya membacakan ayat ini, pasal 5 bagian yang terakhir, di sini dikatakan bagian yang terakhir, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, setelah Nuh umur 500 tahun, jadi Nuh muncul ke permukaan sejarah Alkitab pada usia 500 tahun. Alkitab mencatat bahwa Nuh memperanakan atau punya anak 3, ya. Dan setelah itu closing dulu, baru masuk pasal 6 ayat 1 sampai 7, ya. Ayat 1 sampai 7, bagaimana kondisi manusia setelah manusia semakin banyak, lalu kesalahan semakin banyak, dosanya semakin banyak. Nah, masuk dalam ayat yang ke-8, Tuhan mendapati Nuh itu mendapat kasih karunia. Nah, saya akan lanjutkan sekarang ayat yang ke-13-nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan dan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, Nuh mendapat kasih karunia, mendapat anugerah. Kenapa? Seperti sudah saya katakan, untuk mendapat perubahan, apalagi ini berbicara tentang kasih Tuhan yang membawa perubahan. Ya, memang hal yang dua itu penting. Yang pertama, karakter. Nuh mempunyai karakter yang luar biasa, yang baik di tengah-tengah bangsanya yang tidak baik. Dan Nuh mengambil keputusannya tepat, ya. Ayat berikutnya. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari, buatlah bagimu. Nah, itu dari ayat 14 sampai ayat yang ke 22, ya. Itu persiapan. Kalau saya katakan ini yang disebut wahyu. Pewahyuan Tuhan mewahyukan rencananya kepada Nuh, ya. Sekali lagi Tuhan mewahyukan rencananya kepada Nuh atau memberitahukan, ya, Nuh harus melakukan ABCD, ya, termasuk pembuatan perahu dengan ukurannya, ya, dengan tingkatnya, panjangnya, lebarnya, dan yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu, orang banyak menyaksikan keberadaan Alkitab ini, tapi buat saya, adanya perahu sekarang ini, bahkan adanya kapal nelayan, kapal besar, bahkan ada kapal persiar, bahkan ada, ya, kapal yang khusus untuk didesain untuk menjadi lapangan terbang sehingga pesawat ada di sana. Itu diawali, ternyata Alkitab itu menyatakan benar bahwa Nuh lah, ya, orang pertama yang membuat perahu. Kalau sekarang yang membuat kapal, karena itu juga 3 tingkat, ya, luar biasa sekali. Nah, kenapa saya katakan karakter Nuh dan pilihan Nuh? Ya, Tuhan sudah berfirman kepada Nuh, buatlah bahtera, ya. Dan Nuh itu ngambil keputusan yang tepat. Dia melakukannya. Ya. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia kerjakan. Itu yang saya katakan Nuh, ya, ngambil keputusan yang tepat. Di samping karakternya baik, Nuh mengambil keputusan yang tepat. Nah, sehingga pada pasal 6 ayat yang ke-21, ya, ini terakhir setelah Tuhan membuat aturan, ya, kasih pelajaran atau nasihat, atau yaitu aturan kepada Nuh. Ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu, ya, padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka.
Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, Nuh punya tugas daripada Tuhan, yaitu suruh membangun bahtera. Waduh, saya tuh kalau membaca Alkitab sambil berpikir, jangan pakai zaman Nuh, zaman sekarang aja, ya kita mau motong kayu aja, aduh susahnya harus ada alat, ya mau belahnya harus ada alatnya. Yang pasti ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkannya. Yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh bukan hanya karakter yang baik, bukan hanya pilihan yang tepat, tetapi Nuh juga dia setia. Yang pertama, dia membangun bahtera, dan pada saat Nuh membangun bahtera itu musim terang katanya. Lalu orang diajak di sekitarnya itu malah dia diledek, diketawain. Ya, saya teringat ya bagaimana kekristenan kita. Kadang-kadang kita menjadi Kristen aja, waduh saya awal-awal jadi Kristen. Bukan hanya diledek, dihina, bahkan sampai sekarang. Ya, keluarga masih tidak mau terima. Apalagi pada zaman Nuh. Nah, mari Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulan buat kasih Allah yang membawa perubahan itu. Yaitu, yang pertama tetap karakter kita yang baik. Yang kedua, ya kita taat dan setia dalam melakukannya. Jadi yang daripada Tuhan, tidak semuanya baik, tidak semuanya yang enak untuk dikerjakan. Kadang-kadang sulit dan berat, tapi saya yakin dan percaya, ya ada kata-kata, Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Tuhan menjanjikan Dia selalu menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati.